FM Radio Almarkas sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almarkas dan juga bagi Anda yang saat ini tengah menantikan kami di program Talk Show Inovasi ya. Cari Mas Resan cerita serius tapi santai. Pada kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Jumat, ini sekarang sudah masuk di akhir bulan ya, tepatnya di tanggal 27 September 2024. Kata orang September ceria, tapi seceria matahari di luar sana ya. Cukup panas cuaca Kota Makassar hari ini. Pada kesempatan hari ini kita juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu inovasi lagi dari sekolah. Nah, kalau kemarin-kemarin dari pihak kesehatan, kali ini juga datangnya dari pihak sekolah. Sahabat Almarkas, seperti apakah cerita inovasi hari ini? Saya juga akan menyapa terlebih dahulu rekanan saya yang juga selalu setia bersama dengan saya, ada Pak Nirwan Nisman Mungkasa STMP MAP selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. 2 pekan libur Pak ya. Ya, Anda ketemu kita akhirnya menyapa lagi hari ini. Juga ada Ibu Jusria Kadir Esos MPD selaku Kepala SDIT Rahma Tamalan Rea, dan kita akan membahas terkait dengan inovasi dari sekolah tersebut yaitu sistem aplikasi virtual Rahma atau SAFA. Assalamualaikum Ibu Jusria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Kak Ruby dan Pak Nirwan. Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak Nirman, beberapa pekan kita membahas inovasi di dunia kesehatan. Sekarang kita kembali lagi ke sekolah, Pak. Ke sekolah karena di sekolah itu salah satu menjadi tempat anak-anak untuk mendapatkan dan menyerap ilmu. Sekolah juga harus terus berkembang dan bertumbuh untuk adanya inovasi, karena kalau biasa-biasa saja tidak ada cerita, Pak. Nah, sekarang ini ada cerita karena ada inovasi. Kita ingin tanya dulu nih kepada Ibu Jusriah terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh sekolah SDIT Rahma. Silakan Ibu. Baik, SAFA itu singkatan dari Sistem Aplikasi Virtual Ar-Rahma. Dimulai backgroundnya itu latar belakangnya karena jadi begini ya Kak Ruby, sekolah itu kan ada namanya pembiasaan. Bukan hanya mengejar pengetahuan atau kognitif, tapi contoh misalnya pembiasaan baik, misalnya sholat 5 waktu, mengaji di rumah, belajar, nonton atau menggunakan handphone itu screen time-nya hanya sekitar 2 jam. Itu pembiasaannya harusnya dilakukan per hari. Nah, awalnya Ar-Rahma itu pakai namanya buku Komnas. Buku Komnas. Komunikasi orang tua, anak dan sekolah. Nah, di dalam buku itu terdapat beberapa pembiasaan baik yang harus dicentang oleh orang tua atau oleh siswa bagi kelas atas untuk memastikan pembiasaan sudah dilakukan di rumah. Tetapi faktanya yang terjadi, setiap tahun kita mencetak buku Komnas dibagikan kepada siswa dengan harapan buku Komnas ini terisi. Faktanya dari sekitar 30-an orang, misalnya 30 siswa dalam satu kelas, kalau yang sekarang sih sekitar 28 ya. Paling banyak sekitar 7 orang nih, 7 orang tua yang mengisi. Kan nanti di ujung semesteran ada juga rapornya, ada namanya rapor pembiasaan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena orang tua tidak banyak yang mengisi ini pembiasaan, akhirnya kan nanti disusulkan kembali nih rekap supaya ada yang diisikan ke rapor. Padahal pembiasaan itu bukan itu intinya. Bukan berapa jumlahnya anak belajar dalam setiap hari, bukan berapa jumlah sholatnya, tetapi apakah anak itu sudah terbiasa mengerjakan setiap harinya. Kan kalau kita mengacu ke beberapa teori pembiasaan, Kak ya, ada yang sekitar 21 hari dibiasakan, itu terus menerus baru terbentuk di dalam jiwa anak. Atau mengambil teori yang 40 hari, terserah. Tetapi karena ini adalah anak SD, anak usia dini yang memang harus dibiasakan, di reminder, diulang kembali, diingatkan kembali. Kita berharap sebenarnya setelah tamat SD, contoh misalnya yang paling sederhana, sholat itu nggak perlu lagi diingatkan, karena sudah terbiasa. Sudah kebiasaan. Cuman masalahnya itu bukan yang kita harapkan itu masalah rekapitulasi berapa jumlah sholatnya, tapi ujungnya karena orang tua tidak mengisi setiap hari buku Komnasnya, itu yang menjadi problem. Salah satu problemnya. Maka Rohma meluncurkan
aplikasi yang bernama Safa ini yang bisa diakses oleh orang tua, bisa diisi oleh anak, dan bisa dilihat oleh guru real time. Nanti kan misalnya kayak begini, ada kendala nih, orang tua lagi pergi kemana nih? Saya nggak bisa Bu ngisi, bukunya ketinggalan di rumah. Atau lagi liburan nih, nggak bawa, kami lagi pergi ke ini Bu, nggak bawa aja. Padahal ini kan pembiasaan bukan di hari sekolah aja, di hari libur juga tetap pembiasaan. Maka kita berharap dengan aplikasi yang bisa menggunakan Android, bisa menggunakan laptop atau tablet, dimanapun orang tua bisa mengakses Safa ini. Seperti Itu backgroundnya. Nah, Pak Nirman, kalau ingat kita di zaman-zaman sekolah, kalau saya kan dulu tuh ini kan buku komunikasi. Biasanya buku komunikasi itu dulu itu di saat Ramadan, Pak. Ya, kita ceramah, siapa yang ceramah, terus lengkap tidak sholat subuhnya, mulai tarwih. Jadi kita ada semangat untuk sholat ke masjid ya, karena ada buku yang harus jadi pelaporan. Ada teman. Ada teman. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Pak Nirman? Ya, yang pertama sebenarnya ini menarik karena SD ini kan SD swasta. Selama ini kita membicarakan tentang negeri. Negeri, betul. Ya, banyak diwiyata, banyak ada tuntutan dari pemerintah untuk melakukan inovasi, gitu kan. Tapi ternyata SD Ar-Rahmah ini swasta mau melakukan inovasi. Jadi sebenarnya inovasi ini dibutuhkan oleh sekolah manapun karena untuk menyelesaikan masalah. Betul. Gitu. Jadi menyelesaikan masalah gitu. Dan masalah yang dirasakan oleh Bu Yus terlalu panjang tadi, kalau Yus oke lah gitu ya. Jadi Ibu Yus ini saya rasakan dulu, gitu kan. Karena kan kita dapat dari sekolah itu kan ada sekolah Islam juga dulu. Itu dikasih itu kadang-kadang anak tidak sampai ke kita, dibawa ke rumah tapi simpan di mejanya tapi nggak sampai ke kita untuk melaporkan, kita laporkan bukti misi gitu kan. Dan guru juga tidak memperhatikan untuk bertanya tiap hari terkait dengan laporan orang tua gitu. Dia cuma nanti pas mau terima raport baru mana buku ini mau gitu, gitu kan. Tapi kan kita orang tua kadang-kadang karena kesibukan juga tidak mengecek. Jadi memang ya harus memang yang penting memang bukan laporannya, cuman betul-betul menjadi rutinitas itu ya. Itu anunya gitu kan gitu. Cuman apakah aplikasinya nih berbayar Bu atau? Tidak Pak. Tidak. Sebenarnya aplikasi ini dibuat sendiri oleh Rahma, jadi kami juga tidak membeli ke pihak lain. Jadi memang tidak biayanya ya dari sekolah ini. Berarti masih langsung dari sekolah ya sendiri. Jadi bukan kami memvendor ke pihak lain, ketiga, tapi memang dari tenaga pengajar sendiri yang dari melakukan. pengajar. Iya. Alhamdulillahnya sih di Rahma banyak yang kalau negeri kan ya. Tenaga kalau di sekolah negeri kan biasa dana bos. Kalau swasta dari yayasan langsung. Iya, yayasan yang memberikan insentif untuk pembuatan aplikasinya. Jadi aplikasi Safa ini pun Pak bukan hanya untuk anak dan orang tua. Jadi guru di situ juga menginput nilainya. Jadi di pemerintah pun sebenarnya sekarang sudah memperkenalkan e-rapor. Tapi karena kami satu sistem itu, jadi dari orang tua, guru juga menginput nilainya di situ. Bahkan kalau misalnya orang tua mau mengecek nilainya itu bisa. Jadi ada menunya ya, ada menu siswa, ada menu orang tua, dan ada menu guru. Kalau orang tua mau mengecek anak saya sebenarnya sampai ini kan misalnya kayak gini lagi musim ini nih, sumatif tengah semester, anak saya ini kira-kira posisinya di mana? Itu bisa diakses secara online lewat Safa. Kan kalau kita biasa dulu ada raport mid semester. Betul. Sekarang namanya segitu, itu sangat membantu. Kemudian yang kedua, kalau ini untuk guru ya Bapak Ibu, kalau dulu kan data nilai kita itu kalau bukan kalau yang zaman dulu di komputer kan disimpan di komputer nih, tersave di sana. Di komputer rusak, hilang datanya. Selamat. Muncul Google Drive, kita menyimpan di Google Drive. Mohon maaf, kalau guru saya resign, Google Drive-nya dia bawa, kita harus
cross check lagi ini sekolah bikin Google Drive sendiri, ternyata tidak semua guru langsung menyimpan data nilai, kan mereka input di rapornya masing-masing di laptopnya masing-masing, harusnya kan langsung dikumpul di Google Drive sekolah. Ternyata tidak begitu. Nah, sekarang semua menjadi aman karena menggunakan aplikasi Safa ini. Disimpan di Karena semua server. langsung, jadi satu server untuk bahkan ini Nanti server itu ada backupnya ya, langsung menyimpan gitu ya. Jadi aplikasi ini memang bukan hanya untuk SD, tapi SD, SMP, SMA. Jadi memang langsung tersimpan di dalam situ. Jadi contoh misalnya ada yang mau pindah nih, nilainya mana, atau ada yang hilang rapornya nih, mau diganti, kita sudah punya satu sistem data nih, tidak perlu lagi mencari mana laptop gurunya ini, gurunya sudah pindah, gurunya sudah resign, harus dicari di mana datanya, atau harus cari di admin, tidak, karena sudah tersimpan dalam satu sistem namanya Safa. Jadi kalau SD itu punya operator sendiri, SMP punya operator sendiri, tapi sistem yang sama gitu. Iya. Jadi kalau dibuka aplikasinya memang kita bisa langsung memilih SMP, SD, SMP, SMA. Dengan 3 yang tadi saya ceritakan, Pak, mau melihat sebagai siswa, sebagai guru, atau sebagai orang tua. Maintenance sistem ini mahal nggak? Secara hitung-hitungan luar ya, saya juga kurang paham ya Pak. Kalau secara luar, secara profesional itu kira-kira seperti apa. Tapi kami pribadi, kalau yang mengurusin ini, yang tenaga IT-nya memang ada biaya maintenance-nya setiap bulan. Nah, maksudnya kalau di luar yang awal waktu baru di up aplikasinya memang juga ada biayanya. Tetap kita menghargai kerja profesional orang, tapi mungkin tidak seperti kalau orang luar kalau kita harus membeli aplikasi. Yang lebih bagus lagi kalau SDM sendiri kan. Karena cuman kan untuk maintenance-nya, menginput datanya, merapikan datanya kan butuh waktu juga. Makanya ada perlu ada tenaganya. Ada tenaganya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, ini apa yang mendasari sampai sekolah Rahma ini mau melakukan inovasi dengan sistem Safa? Terus ini butuh proses berapa lama sampai terbentuknya Safa? Yang awalnya memang tadi saya sudah jelaskan ya. Yang pertama itu yang paling menurut saya waktu itu yang paling saya tidak nyaman, ini masalah pembiasaan. Karena saya lihat guru jadi mengejar berapa jumlah sholatnya, berapa anak yang sudah ini, berapa ini. Padahal bukan itu. Inti pembiasaan itu adalah dilakukan berulang-ulang. Namanya pembiasaan berarti harus berulang. Bukan mengejar, jadi nanti misalnya orang tua harus mengingat-ingat, kira-kira pekan lalu anak saya sholatnya berapa kali ya, bulan lalu berapa kali sholatnya. Bukan itu. Nah, itu yang menjadi dasar pertama kenapa ketika saya cerita sama ini yang tenaga IT yang membuat aplikasi ini, saya bilang begini, ini loh kondisinya, padahal bukan itu intinya, bukan persoalan jumlah, dan saya khawatir ini akan menjadi kebiasaan terus-menerus yang akan dipelihara orang. Yang penting sholat anak saya 30, terserah deh sholat betulan atau enggak bisa, bukan begitu. Itu yang pertama tentang pembiasaan. Kemudian yang kedua tentang nilai. Guru juga menjadi lebih mudah dengan adanya sistem aplikasi Safa ini. Kemudian yang ketiga, orang tua terbantukan. Walaupun nanti di perjalanan Pak Nirwan kami punya beberapa kebaruan akhirnya ya, karena misalnya contoh untuk kelas bawah kami kan tidak memberikan akses untuk anak usia kelas 1 sampai kelas 3 mengisi sendiri, nggak boleh, itu harus diisi oleh orang tua. Nanti kelas atas itu 4, 5, 6 yang siswanya boleh diperbolehkan diizinkan mengisi Safa. Tetapi kelas bawah itu kami backup dengan, jadi ada kayak poster. Tetap orang tua yang menginputkan setiap harinya, tapi untuk anak-anak supaya dia tahu nih, oh saya sudah sholat, nanti ada posternya, terus anak-anak boleh gambar bintang atau dicentang di poster yang dibagikan tersebut, kayak poster-poster misalnya ada tanggal berapa sampai 30 hari, kemudian anak centang sudah sholat subuh, kasih bintang. Atau yang anak yang gadis-gadis, yang cewek-cewek biasanya pakai stiker, tempel-tempel kalau sudah kayak gitu. Jadi tetap ada yang dipegang oleh siswa dan sama orang tua tetap mengisi di aplikasinya. Karena itu salah satu yang diinikan sama orang tua, anaknya kok nggak tahu nih, nggak ada yang dilihat, padahal anak kan usianya di saat itu masih realistis ya, harus melihat yang jelas nih. Akhirnya sama sekolah di tahun 2022-2023 itu kami mulai memperkenalkan pakai poster. Jadi untuk kelas bawah. Tapi kalau kelas atas pakai itu aplikasi. Butuh proses berapa lama Bu untuk membuat? Sebelum ini kan kalau dibilang 2022 sudah mulai
berjalan berarti Itu 1 di tahun build kah up atau sekitar 6 bulanan sebelum launching tahun ajaran baru. Jadi Januari itu sudah dibuat, kemudian ada uji cobanya dulu, dicek. Setelah itu nanti launching di tahun ajaran baru di 2022 itu mulai disosialisasikan ke orang tua download. Jadi dari 2021 ya mulai 2021 kerjanya. kerjanya ya. Enggak. 2022 kan tahun ajaran baru itu Juli, Pak. Juli Oh, berarti iya. di Oh, awal oke, tahun oke. ya, di Iya. awal tahun. Sorry, Saya bicaranya ini tahun kayak- ajaran baru. Kayak pemerintah Iya, Oh, Di awal tahun. sorry, kalau gua Iya. sekolah kan Juli Iya, ya. Juli. Oke, oke. Juli mulainya. Dari Januari itu sudah mulai dikerjakan. Jadi kan di Ar-Rahma itu setiap tahun ajaran baru ada nih pertemuan orang tua murid. Nah, itu juga salah satu yang disosialisasikan di awal, didemonstrasikan cara mendownloadnya, cara mengisinya begitu. Respon dari orang tua sendiri, Bu, dengan adanya aplikasi ataupun juga aplikasi yang menjadi jembatan pertemuan antara orang tua, murid dan juga para pengajar. Iya. Awalnya itu banyak yang komplain. Bukan banyak ya, kalau maksudnya kan kita tidak menghitung secara statistik ini, tapi di grup ada beberapa orang tua yang komplain. Komplainnya itu karena apa? Karena tidak bisa mendownload. Kenapa tidak bisa mendownload? Karena waktu rapat pertama tidak datang. Jadi untungnya Pak, kami ikut inovasi. Itu kan akhirnya memang dibimbing sama tim inovasi. jujur ya, di Balitbangda itu diajar. Akhirnya kami bikin tuh videonya. Jadi di video itu ada simulasinya bagaimana cara mendownload Safa. Itu lagi lah yang disebar di grup. Itu salah satu sih yang menurut saya jujur ya Pak, saya merasa sangat terbantu ikut program inovasi di Balitbangda karena mulai yang kayak begitu-begitu tidak kepikiran sih awalnya. Ya akhirnya kan bagaimana ya, apa pertemuan nanti orang tua atau di WA saja dijelaskan, dikirimkan linknya kayak begini-begini, terus dijelaskan sama Balitbangda. Ketika mulai ikut inovasi itu kan mulai banyak ditata. Itu komunikasi yang terbangun ini Bu, tadi kan sangat terbantu nih Pak ya. Sangat terbantu dengan adanya tim inovasi dari Brida Bu. Ini kenapa bisa ada komunikasi yang terbangun dengan teman-teman yang ada di Brida? Ini proses pertemuannya. Ini soalnya kalau negeri kan ada kita memang. Ya, Ini ada. kenapa swasta bisa ada komunikasi Ya, dengan begitu. karena Balitbangda? saya diajak sama sekolah negeri. Oh. Kebetulan kami ya alhamdulillah ya, maksudnya bergaul juga sih Pak. Berjejaring, sekolah Bu, ya. negeri, berteman dengan banyak. Nanti ikut pameran inovasi Bu ya. Siap, selama diundang insya Allah datang. Kami sih kalau ada diberikan amanah insya Allah diberikan. Ya memang begitu ya. Awalnya memang saya sama Bu Fahma itu berteman. Bu Fatma. Iya. Sama Bu Fahma dibilang ada nih program inovasi. Saya sebenarnya waktu itu bertanya, ini untuk sekolah negeri atau boleh sekolah swasta? Dibilang kan selama kita unit pendidikan yang punya masalah dan punya pembaharuan apa ya solusi yang dilakukan itu adalah inovasi. Walaupun jujur ya, waktu Bapak masih ingat nggak waktu pertemuan di sana, yang pertemuan di Balai Kota itu saya nanya, ini benar nggak yang swasta itu dimasukkan dipanggil ke acara ini ya? Waktu itu kan saya tanyakan karena kan kalau sekolah negeri ada lah impactnya ke sekolah-sekolahnya ya. Kalau swasta apa nih impactnya? Memang benar nggak sih ini undangan? Jangan-jangan saya salah masuk nih. Tapi kan sudah dijelaskan sama Bapak dan kami tetap ikut. Alhamdulillah Safa itu masuk ke IGA ya Pak, 2 tahun itu berturut-turut sudah masuk ke IGA. Jadi sekitar ada 70-an ya Pak yang berhasil dari Makassar, dari seluruh, bukan hanya dari unit pendidikan. Alhamdulillah Safa masuk. Dulu saya sempat protes loh. Kenapa protes Bu? Waktu itu kan waktu awal-awal penjelasannya itu menurut saya yang saya pahami yang paling bagus itu inovasi yang berbasis digital. Saya sempat komplain, kenapa ini Safa menurut saya dibandingkan dengan inovasi lain, loh kami ini sudah digital loh, harusnya poinnya lebih tinggi. Ternyata kami masih banyak harus diperbaiki. Akan banyak ini indikator-indikatornya. Dan menurut saya ya bagus juga supaya ada jadi pembelajaran bagi Ar-Rahma untuk berbagi inovasi. Selama ini mungkin sekolah swasta, terutama kalau misalnya saya bicara dari Ar-Rahma ya, kami punya banyak inovasi loh Pak. Misalnya kami punya Malinoar, majalah online Ar-Rahma. Jadi kalau dulu orang mading ya ditempel di dinding kayak gitu-gitu, itu kita punya mading online. Jadi anak-anak bisa akses di handphone, orang tua bisa akses di handphone kayak gitu-gitu. Menurut saya
banyaklah inovasi yang kita lakukan. Kami punya namanya Bobaar, Bola Baji Ar-Rahma, jadi kayak unit penanganan kasus yang ramah anak. Tapi dengan itu kan semua saya daftarkan di inovasi, tapi yang paling sering memang Safa. Ya, dan karena impact-nya lebih terasa bukan hanya kepada siswa tapi kepada orang tua, guru, menurut saya sih memang lebih kalau ini diikutkan lagi dan diperbaiki memang Safa yang paling pas. Kalau kita berbicara dari tadi seperti yang sempat disinggung oleh Pak Herman bahwa Pak Kaban ya bahwa swasta, kita tidak mengesampingkan karena swastanya, Bu. Mungkin karena selama ini yang terangkul yang ada itu kan negeri ya Pak Amri ya, yang ada itu di dalamnya negeri nih Pak Kaban. Tapi lama ini ternyata swasta juga mengambil bagian, mengambil peran. Nah, sebenarnya memang kita juga masyarakat mau tahu nih karena kan maaf saja Bu ya, di dalam pikiran ataupun juga masyarakat itu kan swasta punya inovasi apa sih gitu kan. Di satu sisi mereka bukan dari segi biaya, tetapi jauh dari negeri biasanya kan swasta jadi pilihan sebenarnya orang tua karena di satu sisi mereka punya keunggulan ya, tetapi di satu sisi juga ternyata mereka bisa berinovasi. Inovasi itu kan mungkin hanya di lingkup sekolah yang ditahu saja Pak. Ya contoh kita berpikir cocok nih karena dia swasta pasti unggul gitu. Nah tapi kan masyarakat tidak berpikir ternyata sekolah-sekolah swasta juga ini mau punya inovasi yang juga masuk dalam bimbingan dari pemerintah sendiri ya gitu. Ini saya lihat effortnya Bu Yus tadi lihat kayaknya bahagia sekali dapat bimbingan dari tim Brida Inovasi gitu. Saya mau menambahkan. Silakan Pak. Makanya kami nanti insya Allah bulan Desember itu 7 sampai 8 Desember itu mau melakukan pameran inovasi ya pendidikan Kota Makassar. Makanya itu mau momennya Pak ya. Ya mau membuka bahwa swasta dan negeri ada inovasi. Kita mengkonekkan saja. Nanti kalau tiba-tiba swasta butuh bagaimana masuk DIGA, ya kita bisa fasilitasi seperti SD Rahma gitu. Nah, jadi memang penting ini kita membuka komunikasi antar sekolah swasta dan negeri. Kan kita nggak tahu selama ini bahwa ternyata di SD swasta juga atau sekolah swasta juga banyak inovasi karena banyak masalah yang hampir sama. Tapi kalau ada bisa ya saling replikasi gitu. Kombinasikan antara inovasi negeri dan swasta. Iya gitu. Mungkin mau tanyakan ke Bu Yus. Terus awalnya bikin aplikasi itu kan berarti kan awalnya kan karena masalah kebiasaan rutinitas aktivitas yang biasa itu. Apakah aplikasi itu awalnya cuma itemnya itu dulu yang muncul atau langsung muncul banyak item untuk 6 bulan itu pertama gitu? Kan sekarang kan sudah berkembang SD, SMP, SMA gitu tuh sampai untuk komunikasi guru, komunikasi orang tua. Tadi kan cuma mau sholat aja gitu. Awal dari situ dasarnya. Kebiasaan gitu. Gimana? Apakah emang itu dulu atau semua baru muncul semua di awal atau itu dulu baru pada saat perjalanan waktu ditambahkan item-item baru gitu? Terima kasih banyak Pak Nirwan. Awalnya memang langsung lengkap. Jadi untuk guru, untuk siswa dan untuk orang tua. Karena memang di awal diskusi dengan Ustadz Safa yang tim IT-nya Ar-Rahma itu, saya kasih tahu ini loh. Yang pertama saya maunya ada sebuah isian yang bisa diakses orang tua dimanapun, nanti pakai handphone. Saya mau ada input nilai guru itu tidak kececer kemana-mana karena gurunya resign, hilang laptopnya, atau komputer sekolah rusak. Saya maunya pembiasaan ini bisa diakses setiap hari, bisa orang tua juga lihat nilai anak-anak. Kalau misalnya orang tua maksudku karena kita ini sekolah swasta, kita harus memberikan layanan lebih nih. Kalau orang tua mau tahu, anak saya waktu ujian pertama nih berapa nilainya, nggak perlu nanya nih, Bu nilai anak saya gimana, atau harus nunggu pembagian rapor STS-nya baru saya lihat kemajuan anak saya. Sama Ustaz Safa itu ditangkap idenya. Jadi bisa langsung dibuatkan ketiga keinginan saya itu dalam satu aplikasi yang bisa diakses. Tapi di perjalanan waktu ada nggak penambahan item fitur gitu baru dalam aplikasi itu?
Yang terakhir kali itu saya minta ke Ustadz Safa, tapi saat ini masih dikerjakan. Di Ar-Rahma itu kan ada namanya leadership kurikulum. Nah, saya berharap semua itu Masuk. semua data sekolah itu bisa nggak sih dimasukkan ke dalam aplikasi Ar-Rahma, di aplikasi Safa itu. Kata Ustadz Safa sih lagi dikerjakan. Itu yang maksud saya itu berarti ada pengembangan inovasi gitu. Maksud saya arahnya ke situ gitu. Maksudnya dengan adanya itu kan dia penambahan lagi gitu ke depan. Terus pada saat memulai nih kan dari Januari 2002 sampai Juli itu kan ada proses gitu kan. Nah pas launching kan tidak langsung orang otomatis mudah melakukan. Apa sih kendalanya yang pertama yang dirasakan besar dalam di aplikasi ini diterapkan gitu? Pasti banyak yang rajin telepon atau betul sekali Kak Ruby. Banyak yang komplain di grup, kenapa saya sudah mengisi kok hilang. Padahal mungkin karena banyak yang mengakses, jadi tidak langsung terbaca datanya. Tetapi sama tim IT itu dijaminkan ketika orang tua sudah menginput, itu datanya sudah tersimpan. Jangan khawatir. Walaupun mungkin ada orang tua yang maunya cepet ya, saya sudah ini langsung kan, harus ada gitu ya. Nah ada juga orang tua nih yang misalnya isinya per bulan, langsung mau kelihatan 1 bulan, itu nggak bisa. Karena sebenarnya intinya ini harusnya kan harian, maunya pembiasaan harian. Nah itu yang sampai sekarang pun kami masih harus ulang-ulang bahwa ini sifatnya harian, sebaiknya diisi harian. Begitu itu. Kadang-kadang masalah signal, masalah itu yang paling sering dikomplain ke orang tua karena tidak langsung kelihatan. Dari tingkatan SD, SMP, dan SMA sampai sejauh ini komunikasi yang paling banyak di grup tuh, di sistem itu apa tuh Bu? Selain kebiasaan dalam hal ini yang mungkin sholatnya atau apa gitu. Per grup ini kan mungkin ada, tetapi di satu sistem itu apa saja gitu? Jadi kalau pembiasaan di Ar-Rahma itu dibedakan atas 2, ada yang untuk kelas bawah, ada yang untuk kelas atas. Kalau kelas bawah itu misalnya baru membiasakan sholat. Kalau kelas atas nanti ada tambahannya, misalnya sholat sunat, sholat duha, baca Al-Mulk, misalnya baca Al-Kahfi. Jadi kompetensi pembiasaan itu memang berbeda berdasarkan jenjang kelas. Ada semua ada lah ya, mengaji ada, belajar setiap hari ada, kemudian screen time-nya itu maksimal 2 jam, itu sama semua. Tapi untuk yang lain-lainnya ada pembedaan. Ada pembedaan. Yang cuma yang menarik buat saya adalah kan murid yang mengisi juga nih. Iya. Ya kan? Untuk kelas atas Pak. Ya. Oh khusus kelas atas. Kelas atas itu berarti 4 dengan 6. Ya kan SMP 1 2 sampai SMP. Kalau kan? SMP Kayak kan begitu. Oh sudah terus membuktikan memang mereka melakukan itu betul apa kan, kok tinggal contoh ya contoh aja deh gitu kan. Apakah betul apa betul bukti mereka melakukannya itu di mana, ada evidence-nya ada enggak gitu, maksudnya di foto gitu atau gimana gitu kan. Karena dia pembiasaan Pak ya, tidak di-proof dengan bahwa ada foto ketika melakukan itu, karena ya memang dibangun di awal ya kejujuran. Karena kan pembiasaan ini impact-nya ke anak. Kalau orang tua tidak jujur, mungkin ada orang tua yang mohon maaf ya kalau misalnya tidak jujur, misalnya sholat dicentang padahal tidak sholat, yang dapat dampaknya nanti kan anaknya. Iya, jadi dikembalikan ke ini masing-masing aja Pak. Cuman mungkin ada enggak di kepada komunikasi dengan orang tua memberikan pemahaman bahwa Pak jujur kina kan, karena ini impact-nya ke kita gitu kan. Kadang-kadang tidak sadar juga gitu, supaya selesai nilainya orang tua itu anaknya bagus, jadi mereka centang aja gitu. Mungkin juga ada orang tua yang begitu, tapi seperti tadi yang saya sampaikan Pak Nirman dan Kak Ruby, di awal itu sebelum launching tahun ajaran baru nih, misalnya orang sekolah tanggal 17 Juli, pasti akan ada pertemuan orang tua dulu. Nah di situ memang biasa diulang-ulangi tentang pembiasaan sekolah, kegiatan sekolah, apa yang dilakukan setahun, apa yang orang tua harus lakukan, sekolah lakukan supaya tercapai visi misi sekolah. Jadi orang biasa, istilahnya orang bilang stadium general biasanya Pak ya, kalau mahasiswa ya. Kalau di Ar-Rahma kami namanya tudang sipulung. Jadi kumpul-kumpul bersama orang tua, bersama guru, kita ngobrolin tahun ke depan ini kita maunya anak seperti apa. Nah itu, dan salah satunya nanti isinya tentang Safa.
gitu. Ya. Mungkin ada orang tua yang mengisi karena mengejar anaknya bagus sekali nilai pembiasaannya ya, wallahu alam juga tidak bisa di Kan bagusnya gitu kan, kita mengharapkan satu persepsi dengan ya. Jadi supaya ada juga pemahaman dari orang tua gitu kan, bahwa kalau memang dia tidak sholat, kasih kita ajar gitu, kasih ini Pak, supaya ada kita dasarkan biar mereka juga terbiasa dengan kejujuran gitu kan, begitu. Ya, itu sangat itu sih Pak, sangat diharapkan orang tua ya. Ya makanya kadang kalau mau inovasi kami berapa itu kan yang terjadi berkembangnya inovasi itu kan ada komunikasi antara betul yang terbangun ya gitu. Jadi memang penting karena kita di sekolah itu kan guru yang memberikan pendidikan pelajaran contoh gitu. Tapi kan harus berlanjut ke rumah. Betul, betul sekali. Kayaknya bagus sekali. Kami setiap akhir semester itu kan ada namanya refleksi yang dibagikan ke orang tua. Nah, salah satu yang dievaluasi itu ya salah satunya SAFA. Apakah orang tua merasa kesulitan kah atau seperti apa? Nanti ada diisi di chat. Penting itu. Saya tadi mau tanyakan gimana evaluasinya. Akhir semester sih ada. Ya, tapi bukan hanya SAFA ya, seluruh item sekolah ada evaluasi. Berarti ini SAFA menjadi salah satu jembatan, tadi seperti yang saya katakan, menjadi salah satu jembatan komunikasi antara orang tua terus ke murid ya, ke siswanya, karena jarang-jarang itu Pak, kan sekalipun ada grup WA, di grup WA yang menjadi jembatan, tapi kan hanya bisa kita lihat keaktifan dari orang tua. Keaktifan yang mana sih yang aktif, yang mana yang progres, yang mana memang membangun betul-betul komunikasi agar ini bisa komunikasi beberapa arah ini ada. Karena jangan sampai kita hanya aktif di grup, tapi ketika ada pertemuan itu kan biasanya banyak yang tidak memilih datang karena berpikir di grup kita sudah sampaikan, padahal ketika ada pertemuan itu kan secara general itu disampaikan. Betul sekali itu Kak Ruby. Kenapa memang sistem aplikasi Virtual Ar-Rahma ini menjadi salah satu yang bisa membantu siswa, orang tua dan guru. Karena jujur ya, kalau misalnya kita berharap ada pertemuan orang tua murid nih, walaupun kami sekarang memang tidak sekencang dulu ya. Dulu itu malah ada yang pertemuan bulanan, sekarang tidak. Kami mengurangi hanya sekitar 2 kali dalam satu semester. Dan kita memang tidak bisa mengharapkan 100% orang tua datang. Di atas 50% saja itu sudah syukur sekali Kak. Alhamdulillah. Sudah syukur sekali itu. Alhamdulillah sekali itu kalau di atas 50%. Biasanya yang rajin datang itu ya orang tua kelas 1 ya masih atau kelas 6. Yang baru datang atau yang sudah mau pergi. Nah, ini kalau setelah mendapat bimbingan dari teman tim inovasi apa yang ingin dilakukan oleh pihak sekolah Ar-Rahma ini untuk lebih menata bagaimana inovasi dari teman-teman di Ar-Rahma ini betul-betul bisa diaplikasikan, direplikasi ke sekolah-sekolah lain gitu. Sebenarnya karena kebetulan saya ikut sekolah penggerak, inovasi ini pernah saya presentasikan sebagai praktik baik Ar-Rahma waktu kami pertemuan di Maros. Ada beberapa sekolah memang yang tertarik untuk mereplikasi, menduplikasi ya. Cuman kendalanya, mohon maaf Pak ya, kalau sekolah negeri kan ini di backup. Harus dibangun sistemnya, harus dibuat, dan itu kan misalnya kayak gini, data siswa harus dimasukkan, data guru harus dimasukkan, kan nggak mungkin dong gratis. Kalau mau belajar ya boleh saja sih, tapi kalau minta dibuatkan dan gratis kami berat Bu. Jadi kalau ada sekolah yang mau menduplikasi boleh-boleh saja, yang penting mau bayar. Begitu. Begitu aja sih kalau misalnya pun nanti. Tapi kalau saya pribadi ya sangat berterima kasih sama program inovasi ini, karena memang banyak yang saya pelajari, banyak yang kayak misalnya banyak data yang tercecer-cecer kayak gitu. Akhirnya kan sama ini ketika mengisi inovasi kita akhirnya punya yang kayak begini harus ada SK-nya, harus ada jelas ininya, lebih tertib, lebih penataannya lebih itu mungkin ya salah satu kelemahan kami, dan di bimbingan inovasi ini sangat membantu. Jadi memang butuh bimbingan ya. Menurut saya semua inovasi itu perlu ada pendampingan, karena kalau didamping itu lebih tertata dan kita lebih punya ternyata contoh misalnya kayak begini
sesi yang mana itu ya, yang saya ditanya apa kebaruannya, apa ya kebaruannya ini Safa ya, kayak gitu itu jadi harus berpikir oh ini kebaruannya sama itu yang paling saya ingat Pak yang kontak CP-nya. Kalau misalnya ada yang bermasalah di aplikasi Safa atau ada yang mau ditanyakan kepada siapa nih, biasanya kan selama ini kalau kami wali kelas, saya bilang wali kelas waktu itu sama saya lupa ya Pak Ikram atau siapa yang nanyakan kayak gitu. Tapi seharusnya tetap ada CP-nya Bu yang memang menguasai ini, jangan hanya ke wali kelas. Karena memang akhirnya kan kalau ada yang pertanyaan, wali kelas bertanya lagi. Nah kita nanya lagi nih ke tim IT-nya seperti apa. Akhirnya cuman emang harus ke wali kelas juga sebenarnya. Ya biasanya sih emang begitu. Kenapa kalau CP1 aja atau CP kalau bayangkan aja 6 kelas gitu kan. Kalau dari SD sampai SMA Pak. Berapa kelas Pak? Makanya saya bilang kasihan juga. Tidak efektif juga gitu kan, dan bingung semuanya bertanya gitu kan. Jadi mungkin bagus juga cuman kalau masalah sudah berkembang CP-nya langsung lari ke yang itunya gitu. Tapi alhamdulillahnya sih kalau ditanya ya kadang-kadang juga guru yang sudah paham tahu langsung jawab kan biasanya dibahas pengalaman kan ya masalah hampir sama gitu. Oh iya betul masalah yang sama kan hampir terjadi di semua kelas, jadi kalau sudah ada yang tahu solusinya ya udahlah itu aja lah, nggak perlu nanya ke tim IT. Seperti itu. Ini kan tingkatan dari SD, SMP, SMA, dan inovasi ini kan untuk seluruh sekolah. Apa yang menjadi biasanya kan ada kendala nih dari tingkatan setiap sekolah ini. Apa yang menjadi kendala dan kira-kira harus seperti apa nih untuk menghadapi satu kendala? Mungkin kendalanya di sini, di tingkatan SD kendalanya di sini, tingkatan SMP kendalanya di sini, tingkatan SMU kendalanya ada di sini. Nah ini pasti setiap kepala sekolah itu kan berembuk nih bagaimana mempertemukan satu sistem ini ya, satu kepala ini untuk ketiga tingkatan ini bisa sama ini gitu. Silakan Ibu. Kendalanya yang paling itu biasanya karena kan semester baru nih, input baru, input siswa baru. Kalau misalnya ada yang pindah, itu kan harus segera di delete di sistem. Kemudian tim IT harus menginput misalnya untuk pelajaran ini kontennya kayak begini-begini. Untuk karakter ini kontennya, untuk P5 ini kontennya, itu semua harus dikerja terus. Pertanyaan saya itu satu tim itu berapa orang? Untuk ini satu tingkatan enggak semua kan satu sistem ya kan. Jadi dia butuh berapa tim sebenarnya untuk teamwork yang maintenance yang ngurusin Safa sih satu orang Pak, tapi kalau yang menginput kan semua guru. Oh begitu, oke. Nah itu aja sih. Berarti harus ada kiper khusus nih Pak. Tetap harus ada penanggung jawab Safa itu, termasuk juga kalau ada apa-apa yang misalnya tidak terbaca, orang tua merasa hilang datanya kayak gitu itu sama tim IT. Teman-teman sekolah lain bisa melihat gambaran. Oh kalau saya bikin aplikasi begini saya butuh berapa. Iya. Gitu kan. Tapi kalau menginput tetap guru yang menginput masuk. Setengah mati kasihan kalau yang harus diinputkan satu-satu. Tetap guru menginput, tapi itu yang kalau semester baru ya harus input baru. Ada testimoninya orang tua setelah melakukan Safa. Waduh Bu ini begini gitu ada. Ada sih saya kasih masuk di situ Pak. Yang indikator itu ada. Ya maksudnya sisi penting. Positif dan negatifnya. Penting itu buat itu supaya bahwa ini bagus gitu. Kalau kita yang ngomong sendiri kan orang apa sih kan kita yang buat gitu ya. Tapi kalau ada testimoni dari pemanfaat itu ya pasti lebih bagus gitu. Ada beberapa testimoni yang bukan kita minta ya Pak, maksudnya beda lah ya. Kalau kita minta apa nih testimoni enggak. Jadi orang tua yang komentar misalnya di grup merasa terbantukan karena misalnya tidak perlu sekarang mencentang-centang buku, tidak perlu harus membawa-bawa buku, lebih ringkas. Anak bisa untuk kelas atas itu sudah bisa bekerja sama orang tua dengan anak. Jadi di awal-awal semester itu memang guru tetap harus reminder terus apakah hari ini sudah mengisi aplikasi Safa. Nah contoh yang misalnya kayak gini nih, kami contohkan pada orang tua murid, kebetulan beliaunya datang nih, suami Bu Inaya itu punya trik, dia ngasih apa istilahnya itu Bu, yang di tanggal di timer. Jadi setiap jam 9 malam suaminya Bu Ina ini harus memastikan Safa anaknya sudah terisi. Kayak gitu-gitu. Itu sangat itu kan timer untuk minum obat itu ya. Kan itu apa besok lagi gitu. Itu contoh buat orang tua lainnya gitu, bahwa
bagus kok timer. Kadang-kadang kita lupa karena kan sudah pulang kantor dalam kondisi capek udah gitu. Jadi kalau ada timer kan bisa. Iya. Dan di awal-awal semester memang selalu ada reminder nih Bu. Gitu ya, menyampaikan. Biasanya kan orang suka baca di grup saat malam. Betul. Biasa orang pada buka WA saat itu. Jadi selalu ada itu reminder. pola SOP-nya gitu kan. Karena kan kayak ada yang orang tua yang baru kelas 1, anaknya kan dia nggak tahu sistemnya. Jadi kan harus dikasih tahu polanya dulu Pak begini, harusnya begini gitu supaya terjalin sama terus gitu ya. Di bimbingan itu inovasi juga diajarkan SOP kayak begitu. Akhirnya maksudnya dulu kita berasumsi gini ya Kak. Ini kan maksudnya semua orang tua tahu lah ya aplikasi punya Shopee, punya apa kayak gitu tuh pasti tahu lah kayak ini. Kita tuh berpikir orang tua akan dengan mudah mengisi ini loh. Ternyata faktanya kan tetap harus di reminder loh. Cukup banyak ini yang kosong, ininya masih, padahal maksudnya kita berharap karena sudah bukan buku lagi nih yang harus diisi, orang tua jadi lebih aware, lebih mudah dimanapun berada bisa mengisi. Ternyata tidak 100% juga, makanya akhirnya dibuatlah SOP bahwa ada masa pembiasaan juga. Kan anak kita ini sekolah setahun sampai 6 tahun kan, SD kalau nyambut lagi sampai 9 tahun. Itu kan butuh sebetulnya kebiasaan. Betul gitu, Pak. sama gitu. Jadi kalau tidak dibiasakan dari awal ya udah lupa nanti baru diingatkan terakhir. Jadi memang kita sama harus ada reminder juga buat kita orang tua bahwa ingat Pak, ini Pak gitu. Nanti kalau udah terbiasa dia nggak usah diingatkan, sudah otomatis anakku bulan segini. Kebiasaan gitu. Betul. Iya. Betul Pak, karena kalau menjadi satu kebiasaan itu kan sudah teringat, sudah termemori bahwa ini sudah menjadi kebiasaan saya, harus mengisi ini, harus mengisi ini. Nah, kira-kira di tahun 2024 ini dengan ajaran baru yang baru berjalan beberapa bulan ini, kira-kira tingkatan apa sih Safa lagi yang akan perkirakan Safa ini seperti apa gitu? Untuk kebaruan yang terbaru yang tadi yang saya sebutkan ya, bahwa kami berharap kayak misalnya ada file-file penting sekolah itu sudah bisa dimasukkan ke Safa, jadi guru tidak perlu mencari di mana nih kalau saya mau lihat misalnya ke administrasi sekolah di mana. Kita berharap bisa langsung dalam satu aplikasi ini. Itu yang di tahun 2024 ini kita harapkan bisa menjadi kebaruan untuk Safa. Tapi yang lain-lainnya sih masih sangat perlu peningkatan kerjasama sih orang tua ya mengisi Safa ini. Mudah-mudahan siapa tahu ada orang tua murid Ar-Rahma yang lagi mendengar Ras FM hari ini. Amin. Ini menjadi sekaligus curhatan dan imbauan bahwa mendidik anak itu bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi menjadi yang benar adalah tanggung jawab orang tua dan dibantu oleh sekolah. Nah, kayak contoh seperti ini kan kita sudah menyiapkan aplikasi Safa untuk membantu orang tua membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Jangan hanya di sekolah dilakukan kebiasaan baiknya, tapi juga di rumah. Nah, cara membantu orang tua agar anak konsisten itu melakukan kebaikan melalui mengisi aplikasi Safa ini. Terima kasih banyak sudah mengundang Ar-Rahma. Ya, kita berharap nih Pak bahwa sekolah swasta lain juga punya inovasi, tidak hanya terfokus kepada dalam hal ini kan kalau tingkatan swasta itu kan Bu, dia lebih kepada bagaimana peningkatan mutu. Betul. Ya, peningkatan mutu Pak, di luar dari komunikasi yang terbangun itu kan jarang menurut saya. Maaf tanda kutip jarang karena salah satu juga anak saya kan sekolahnya di swasta. Anak aku juga akhirnya begini. Ya, sekolah yang bungsu tuh sekolahnya di swasta. Tapi alhamdulillah komunikasi terbangun, Pak. Saya lihat. Tapi komunikasinya bukan ke saya, lebih kepada bapaknya dibanding saya gitu. Ada justru bapaknya yang masuk di grup, Pak. Bapaknya masuk di grup, kelihatan di situ bahwa ini yang terbangun, apa yang perlu anak-anak lakukan gitu. Dan mutu pendidikan itu kan sebenarnya kita bisa lihat bukan dari prestasi anak, bukan dari prestasi sekolah, tapi bagaimana sekolah itu menghasilkan, melahirkan generasi-generasi yang bermental baik, dalam hal ini akidah, akhlak, ya. Apalagi sekarang kan sekolah-sekolah agama ini Pak banyak, sekolah-sekolah pendidikan Islam itu banyak sekali, berkembang gitu Pak, berkembang sekali karena ya makin kesini makin
apa ya, sekolah orang tua itu makin aware dengan Ya, pendidikan kan generasi kita Mm-mm. ini kan dulu beda Pak. kita dulu itu kan di umum banyak. Iya. Yang banyak juga sekolah dulu agama itu yang pesantren, Mm-mm. ya kan. Iya. Kalau sekolah Islam itu cuma sedikit waktu zaman kita itu baru Mm-mm. buka, Atira juga baru buka waktu Iya. itu ya kan. Mm-mm. Emang terasa generasi kita ini, generasi 80-an, Iya. 90-an itu kan bahwa pengetahuan agama kita kurang. Iya, betul. Makin Gitu. kesini makin. Ya kan gitu. Kita merasa kurang, akhirnya kebutuhan kita membuat anak kita untuk belajar agama yang khusus itu penting buat Iya. kita. Makanya menjamur sekolah Islam Menjamur ini sekolah kan Islam, ya gitu. betul. Tapi kita juga masih belum terlalu yakin dengan untuk menyerahkan ke pesantren. Betul, Gitu kan betul, gitu. betul. Jadi karena ada ilmu yang mood kita masih harus dikembangkan kayak ilmu pengetahuan alam gitu, itu Iya. ilmu yang sekarang Penguatannya ya di situ. penguatannya gitu butuh juga gitu. Iya, betul. Itu yang makanya karena berkembang. Kan saya juga dulu karena saya di sekolah swasta semua gitu kan gitu ya. Iya. Cuman memang kalau di swasta kan pelayanannya lebih gitu ya, lebih seperti mutu ya Iya, gitu mutu ya pendidikannya gitu. lebih tinggi. Ya lebih Cuman memang kadang-kadang yang masalah buat anak-anak itu adalah kejenuhan. Iya. Kejenuhan. Karena yang apa yang diajarkan di sekolah itu kadang-kadang tidak teraplikasikan di luar menurut mereka. Jadi ada ilmunya kayaknya nggak cocok ini. Orang di media luar itu apalagi sekarang YouTube apa segala melihat berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah. Gitu ya ilmunya. Ini mungkin sejalan dengan pendidikan merdeka ya. Ya. Sekarang ini kan pendidikan merdeka Ya, makanya memberikan apa Pak? Memberikan semacam keluasan anak-anak, dan juga pihak sekolah bahwa mereka anak-anak itu sudah bisa lebih paham tentang saya cocoknya di mana, saya cocoknya di mana, saya ada di mana. Gitu. Jadi tidak ada lagi arahan guru kamu harus masuk atau orang tua masuk di jurusan IPA, IPS kan sudah terhapus di semua, itu nggak ada lagi. Gitu kan. Jadi sama dulu kan kita berpikir saya harus masuk IPA karena bisa kuliah bisa masuk kuliah jurusannya bebas gitu. Kalau IPS kan satu arah saja gitu. Nah sekarang kan karena pendidikan merdeka ini membuat membuat keleluasaan dari pihak sekolah dan juga orang tua melihat bagaimana anak-anaknya bisa berkembang, bagaimana anak-anaknya bisa diarahkan di sini. Karena kalau sekarang kan bukan lagi bagaimana orang tua tetap sih mengarahkan, tetapi ada pakem karena di sekolah itu ada pakemnya sendiri gitu kan Bu? Iya. Begitu. Tapi ada enggak maksudnya ibu sendiri sekolah sendiri merasakan setelah diadakannya Safa ini mutu kebiasaan anak itu dibandingkan sebelum ada perubahan tidak? Gitu itu yang penting kan karena kebiasaan itu yang mau kita bentuk gitu. Betul Pak, karena sekarang orang menjadi lebih digampangkan mengisi untuk form-form pembiasaan itu, berarti anak-anak akan sama nih yang diajarkan di rumah dan di sekolah, dan itu terasa karena kan sebenarnya pun walaupun ini ada aplikasi Safa di sekolah pun itu tetap dievaluasi. Jadi misalnya di pagi hari itu kan ada namanya opening kelas itu ngobrol-ngobrol dalam bentuk lingkaran, terus cerita-cerita sama anak-anak. Biasanya guru nih nanya, bagaimana sholatnya, siapa yang ini sholat subuhnya tadi di masjid, kayak begitu. Itu tetap ada evaluasi secara langsung di sekolah. Jadi saat tatap muka langsung diajak. Itu yang penting sebenarnya kan, karena kita ilmu ini kan bisa sama. Cuma apakah dia masuk ke dalam hati untuk dijadikan rutinitas. Yang penting buat kita ya orang tua gitu kan sama anak dulu adalah rutinitasnya menjadi kebutuhan. Gitu kan, sholat menjadi butuh. Pada saat dia nggak sholat kayaknya ada sesuatu yang hilang. Itu yang kita butuhkan sebenarnya kan. Awal kan pemaksaan, tapi lama-lama menjadi suatu kebutuhan. Gitu. Ya gitu. Kebiasaan. Iya, walaupun mungkin ada beberapa pendapat juga ya Pak. Misalnya kayak sholat harusnya kan karena kesadaran.
yang kami pakai ya harus dibiasakan dulu. Ya, maksudnya Dewasa nanti baru ada kesadaran bahwa harus sholat ya nanti dewasa. Ya, maksud saya ada proses dari kita itu kemudian dari Safa ini adalah dari proses yang memaksakan dari kebiasaan jadi kebiasaan menjadi suatu kebutuhan. Iya. Kan proses di awal kan dia pada saat SD itu kan dia masih pemaksaan menjadi suatu kebiasaan. Tapi selanjutnya nanti dia memahami bahwa ini koneksi, koneksi kebutuhan saya gitu, bukan lagi suatu kewajiban tapi suatu kebutuhan, itu kan tingkatan lanjutan. Lagi. Iya, karena kan mungkin akan ada beberapa pendapat seperti. Tapi senang ya, misalnya kayak anak-anak yang dibagikan poster nih, terus kalau sudah nempel bintang, terus dapur ke orang tuanya diisi safanya, itu kan anak senang sekali. Itu aja sih sebenarnya yang kayak gitu. Kita memperlihatkan langsung ya. Ada rasa kebahagiaan tersendiri. Baik Bu Yus, kita berada di penghujung. Mungkin ada harapan ataupun juga ada ya hal yang ingin disampaikan dengan inovasi Safa ini. Baik, saya sih berharap yang pertama saya bersyukur ya mengikuti program inovasi dari pemerintah, karena akhirnya kita memang lebih tertata, lebih tertib, banyak hal-hal baru yang kami pelajari, termasuk juga ketika bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain, sekolah lain mempresentasikan inovasi kita bisa mereplikasi dengan menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Tapi kedepannya untuk Safa kami berharap ini lebih membantu orang tua, karena sudah sangat terbantu. Kita berharap juga orang tua lebih aware untuk mengisi Safa. Guru-guru juga lebih memperhatikan evaluasi dan refleksi untuk pengisian Safanya. Kemudian kami juga berharap ke depan bimbingan terhadap kami dalam inovasi Safa ini, kalau memang ada yang salah, yang mana harus kami perbaiki, kami sangat menantikan bimbingannya. Baik, mudah-mudahan tetap mendapat tetap terpantau langsung oleh tim inovasi Brida. Apalagi Pak Nirman sudah dikode ini oleh Bu Yus karena hadir di sini. Merasa sangat terbantu Pak Nirman. Teman-teman dari SDIT Ar-Rahmah ini merasa bahwa memang mereka membutuhkan bimbingan dan juga mereka berpikir jangan sampai saya salah masuk. Tadi yang saya garis bawahi Bu Yus bilang jangan sampai saya salah masuk nih kan sekolah negeri ya, ternyata sekolah swasta pun juga bisa berbaur dengan itu, karena ini menjadi kalau saya berpikir Pak Nirman bahwa ini memberikan warna di antara sekolah-sekolah negeri, adanya sekolah swasta yang mengambil peran juga di situ Pak. Silakan Pak Nirman, mungkin ada yang ingin disampaikan? Poin kami dari Bali ini kan adalah menyampaikan bahwa inovasi itu bukan hanya harus di sekolah negeri, di swasta juga ada inovasi. Nah, cuman kita belum pernah melihat jelas gitu. Baru SD ini yang bergabung gitu ya, SD Ar-Rahmah gitu. Jadi inovasi ini adalah solusi menyelesaikan masalah yang ada dalam pelayanan kita dalam dunia pendidikan gitu. Dan pasti hasilnya akan lebih baik dari ekspektasi kita pada saat awalnya gitu ya, selalu gitu ya. Pelayanan kita ya sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Awalnya cuma maunya sampai 10, ternyata hasilnya jadi 20, 30, 40 gitu. Dan karena berkembang, karena kita pada saat kita melakukan inovasi, hasilnya bagus, hati kita senang. Jadi pada saat selanjutnya kita langsung mengembangkan lagi untuk menyelesaikan masalah selanjutnya yang belum teratasi sebelumnya. Jadi kami berharap nanti ya sekolah swasta atau terutama khususnya IT Ar-Rahmah ya. Itu bisa melakukan inovasi-inovasi yang lain seperti disebutkan tadi gitu kan, masih banyak ada Malino gitu kan. Itu jadi bisa kita kembangkan sama-sama dengan Balik Bangda, Brida nanti Pak, sudah mau jadi Brida nanti sudah. Ya, jadi saya harapkan itu. Jadi saya harapkan juga nanti bisa bergabung dengan pameran inovasi kita di bulan Desember. Kita melakukan ini podcast, kita sampaikan lagi apa manfaatnya ke Ibu bergabung swasta di IGA Award, nanti mungkin IMA juga, mungkin di Sinofix, Mempan gitu ya. Jadi ya kita berusaha supaya sinergi kita ini jadi kayak kalau kita berpikir, kita sendiri yang berpikir itu persepsi cuma satu.
Tapi banyak kita berpikir, akhirnya banyak pikiran yang persepsi yang berbeda. Makanya saya mau mengumpulkan pameran supaya inovasi swasta dan inovasi negeri bisa ketemu, saling melihat, oh ada yang bagus di sini, replikasi di sini, nanti kita di sini. Masalah kan kadang-kadang bersama. Cuman mungkin ada kemudahan di swasta karena dia punya anggaran lebih gitu kan. Kalau negeri kan gitu. Kalau negeri kan banyak keterbatasan gitu. Sama seperti kalau Rasulullah kan selalu mengambil keputusan seperti kita. Azan itu kan keputusan pengambilan musyawarah. Berbagai pikiran gitu. Dan bukan Rasulullah yang mengambil keputusan itu, tapi sahabat yang menyampaikan gitu. Jadi ini maksud saya semakin banyak pikiran, semakin banyak kontribusi sehingga inovasi ini semakin berkembang dan menjadi suatu kebiasaan seperti ini kan sama juga inovasi ini Brida ini mau jadi inovasi suatu sebuah kebiasaan di Kota Makassar gitu. Itu. Jadi inilah mudah-mudahan ke depan inovasi di Kota Makassar semakin berkembang. Terima kasih Bu Yus bisa berbagi dengan kami dengan di podcast ini. Baik, terima kasih banyak Pak Nirman Nisman Mungkasa STMAP selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kota Makassar yang sudah menemani saya hari ini, dan juga ada Bu Yusria Kadir Esos MPD selaku Kepala SDIT Ar-Rahma Taman Andrea yang juga sudah memberikan warna di di siang hari ini terkait dengan inovasi. Bagaimana inovasi itu bisa berkembang, bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan mutu pendidikannya, bagaimana sekolah itu bisa terus memberikan memberikan dan melahirkan anak didik yang lebih bermutu, dalam hal ini bukan hanya tingkatan kecerdasan, kepintaran saja, tapi kecerdasan dari akidah dan akhlak. Nah, itu kita berharap bahwa sekolah-sekolah lain juga bisa mereplikasi, bisa melakukan inovasi. Jadi jangan merasa rendah ketika sekolah Bapak Ibu guru yang belum melakukan inovasi. Ada selalu saja jalan menuju Roma. Baik, saya Ruby Sudikyo pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di program Talk Show Inovasi, cerita serius tapi santai. Kita akan bertemu pekan depan dengan inovasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.